secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tatu. Selamat siang Pak. Ya, kemarin Bu Tatu sudah menghubungi mau mengadakan coaching katanya ya. Iya, Dan saya diminta untuk menjadi observer ini. Iya, Seperti itu. Dalam kegiatan pra ini ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan saja lah ya. Iya. Biar ada hal-hal yang akan saya perhatikan dalam kegiatan coaching itu tersebut. Hal yang ingin saya obrolkan pertama terkait dengan apa nih alusnya nih yang akan digunakan. Terima kasih ya Pak ya. Seperti apa yang tadi saya sampaikan kemarin dengan Bapak bahwa saya ingin melakukan coaching gitu kan. Nah, kemudian proses yang akan saya coba terapkan itu dengan menggunakan alur tirta gitu itu Pak, untuk menggali bagaimana proses coaching itu bisa terlaksana, bagaimana kita mengetahui tujuan dari kegiatan kita, kemudian mengidentifikasi masalah juga, menyusun rencana aksi dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu Pak. Begitu. Iya. Selanjutnya Bu Tatu ini kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan ya dari Baik, kalau terkait dengan kompetensi, mungkin tadi saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi bagaimana menjadi pendengar yang aktif, bagaimana memberikan kehadiran yang penuh gitu kan, kemudian juga bagaimana mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak, yang mencoba kompetensinya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi ya kehadiran penuh, pendengar yang aktif, juga menggali potensi dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Iya Pak. Kira-kira nih dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu difokuskan ingin ke mana nih? Dari ketiga kompetensi tadi saya mungkin akan lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, karena dengan kita menjadi seorang pendengar yang aktif, kita bisa menghadirkan diri kita secara penuh. Kita juga bisa bisa menggali atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu itu. Baik. Selanjutnya Bu Tatu, indikator ketercapaian dari coaching ini kira-kira apa nih? Indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan itu bagaimana coach dapat memahami masalah dia sendiri, dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia alami gitu kan, kemudian dapat melakukan rencana aksi dari hasil solusi yang dia temukan dari permasalahan tersebut. Oke, baik, dari apa yang sudah tadi Bu Tatu sampaikan, kriteria dari penilaian yang saya buat itu sudah masuk semua, jadi ya tinggal saya mau lihat nanti proses coachingnya untuk menjadi observer gitu. Siap Bapak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan coaching kalau begitu ya. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Dena. Waalaikumsalam Bu Atu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Atu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Diana, kemarin saya nggak begitu menyimak ya ketika Bu Diana ngomong bahwa ada yang mau diobrolkan ya, ada yang mau diceritakan. Nah kalau boleh tahu apa sih yang mau diceritakan itu? Iya Bu Atu, kemarin saya ngubungin Bu Atu, saya pengen cerita-cerita nih tentang keadaan sekolah saya. Jadi saya dan guru-guru di sekolah ini melihat bahwa pembelajaran kami ini, terutama rekan-rekan guru di sekolah kami ini banyak yang masih menggunakan pembelajaran yang lama. Mereka masih ada di zona nyaman bahwa ceramah ini lebih efektif gitu yang mereka gunakan. Nah, padahal di sekolah kami ini untuk masalah perangkat, artinya dalam teknologi ada komputer ini kami memiliki lumayan banyak. Kemarin kami baru mendapatkan bantuan 15 Chromebook dari pemerintah. Alhamdulillah Bu Atu. Tapi tadi pemanfaatannya belum maksimal. Guru-guru kami masih nyaman dalam pembelajaran yang lama, yang konvensional Bu Atu. Jadi ceramah lagi hanya itu yang mereka gunakan.
Gitu buat tuh. Jadi kalau boleh saya garis bawahi atau simpulkan ya, permasalahan yang Ibu temukan itu ada pembelajaran yang masih monoton lah atau pembelajaran yang kurang bervariasi ya, itu mungkin ya. Kemudian ketika tadi Chromebook banyak di sekolah Ibu, ada nggak upaya gitu kan bagaimana merubah kegiatan itu permasalahan yang ada? Saya sih sudah berupaya ya, pertama memotivasi teman-teman guru yang lain gitu untuk bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Sekaligus juga saya sudah bilang sama teman yang memang ahli IT di sekolah saya untuk yuk kita buka ruang kelas komputer gitu buat tuh agar kita bisa lebih dapat memaksimalkan teknologi fasilitas yang ada di sekolah begitu buat tuh, sehingga kan nanti pembelajarannya lebih bervariatif. Kemudian juga anak-anak saya yakin juga kalau kita gunakan dengan teknologi misalnya dengan menggunakan PowerPoint lah minimal itu buat tuh ya gitu, minimal itu PowerPoint digunakan dalam pembelajaran gitu akan lebih semangat, saya yakin gitu. Tapi jadi tadi saya hanya itu baru rencananya buat tuh. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan ya dengan baik, dengan lancar. Nah, kira-kira nih Bu kan nih pengen ngobrol dengan saya. Dari apa yang Ibu lakukan dengan saya, obrolan atau percakapan dengan saya, apa sih yang Ibu harapkan gitu dengan kegiatan ini? Ya, saya berharap tadi itu saya mendapatkan solusi, gitu, yang mendapatkan pencerahan gitu, ide-ide baru terkait masalah saya ini gitu ya. Tadi itu karena saya inginkan minimal ada perubahan di guru-guru kami gitu, di rekan-rekan kami untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih variatif lagi ya, menggunakan media pembelajaran yang memang di zamannya sekarang gitu ya. Anak-anak kan sudah suka teknologi gitu, sehingga saya ingin ada solusi yang terbaik untuk masalah kami, terutama dalam kompetensi pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah atau misalnya di kelas kami gitu ketika pembelajaran berlangsung gitu. Iya baik Bu, harapannya rencananya sungguh bagus sekali ya, baik sekali, mudah-mudahan bisa diterapkan juga. Nah kira-kira tadi kan dari permasalahan bahwa pembelajaran masih belum bervariasi gitu ya, belum memanfaatkan gaya kekinian lah bahasanya ya. Kira-kira menurut Ibu gitu, kondisi sekolah Ibu sekarang ada di level berapa tadi? Ya karena dari 11 guru yang ada di sekolah kami ini baru 4 orang buat tuh yang baru bisa memanfaatkan dengan baik ya gitu. Ya walaupun itu juga sama, belum maksimal sebenarnya. Jadi mungkin baru di level 4 atau 5 mungkin ya 5 deh 5 untuk sementara ini saya ada di level 5 gitu. Oh, level 5 ya, gitu kan. Iya. Di tengah-tengah nih rata-rata ya. Kira-kira Bu, dengan kondisi yang ada di tengah-tengah atau di rata-rata inilah kondisi idealnya sekolah Ibu saat ini. Kira-kira bisa ditingkatkan menurut Ibu? Saya sih inginnya mau ya gitu, pengennya sih berharap akan meningkat gitu ya, akan meningkat dengan tadi saya bilang ada upaya itu kan gitu untuk peningkatan. Saya ingin ada peningkatan itu, perubahan itu saya inginkan sekali gitu. Oke. Yang lebih spesifik, perubahan apa yang akan Ibu lakukan gitu dengan kondisi yang ada? Perubahannya ya guru-guru mau menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif di kelasnya, kemudian juga memanfaatkan sarana sekolah yang ada gitu ya. Terutama guru-guru yang belum mau memegang sama sekali nih teknologi atau laptop nih, karena merasa belum apa-apa sudah tidak bisa begitu, sehingga saya berharap guru-gurunya lebih banyak lagi yang mau menyentuh, membuat media pembelajaran dan digunakan di kelasnya buat Jadi kan kayak mentoring ya, intinya ya lebih ke memberikan pendampingan, pengawasan kepada mereka gitu ya. Bisa. Oke. Terus Bu, kira-kira tadi upaya untuk melakukan perubahan itu kapan akan Ibu mulai? Karena sekarang ini kita lagi fokus ada PAS ya, dan kemudian ada pembagian raport setelah libur juga,
saya sih inginnya di semester depan insya Allah mudah-mudahan secepatnya saya akan berbicara dengan rekan-rekan agar kegiatan membuka ruang kelas komputer tadi untuk peningkatan kompetensi teknologi ya, penggunaan media pembelajaran di kelas untuk guru-guru kami ya dapat terlaksana. Minimal nanti di Januari dan mudah-mudahan ya awal Januari kami sudah mulai kegiatan itu. Iya, pada semester nanti ya, semester genap nanti akan mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan atau upaya-upaya yang Ibu katakan tadi ya, untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah Ibu. Nah, kira-kira Bu, kemarin kan ingin ngobrol nih dengan saya, hari ini kita udah ngobrol nih, hasil dari obrolan kita apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, dari obrolan kita ini Bu Atu, alhamdulillah saya sudah dapatkan solusi dan ide yang baru nih. Tadi dengan adanya pembukaan ruang kelas komputer, kemudian ada mentoring tadi pendampingan ya Bu Atu ya, terima kasih idenya gitu. Mentoring ini juga penting menurut saya memang, kalaupun kita nggak buka ruang kelas komputer, mungkin melalui pendekatan mentoring yang tidak tidak terjadwal mungkin ketika dibutuhkan, guru itu membutuhkan. Saya akan mencoba membantu sebagai mentor mereka dalam membuat media pembelajaran. Oke, Bu. Karena saya sangat tertarik nih dengan apa yang akan Ibu lakukan, kemudian apa solusi yang Ibu ambil dari permasalahan Ibu. Saya mungkin masih menunggu apa nanti hasil cerita lanjutan dari apa yang tadi Ibu akan rencanakan, dan insya Allah akan Ibu lakukan di bulan Januari depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, Ibu bisa bercerita lagi bagaimana hasil dari upaya yang Ibu lakukan itu, ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Atu ya. Siap. Senang ngobrol sama Bu Atu. Sama-sama Bu. Mungkin itu ya yang bisa saya lakukan dengan Ibu. Terima kasih. Hari ini Ibu juga sudah mempercayakan kepada saya untuk mendengarkan cerita Ibu. Gitu. Ya, dan alhamdulillah dari obrolan kita ini Ibu dapat menemukan solusi dan akan melakukan kegiatan atau melakukan aksi dari solusi permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga Bu Atu sudah mau mendengarkan saya. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tatu, Siap. alhamdulillah saya sudah melihat tadi proses coaching yang dilakukan sama Bu Tatu, luar biasa, mengalir kayak ngobrol saja kayaknya, enak, santai dengan coachingnya. Tetapi ini saya mau menanyakan bagaimana nih perasaan setelah melakukan coaching ini? Perasaan setelah melakukan coaching, ya alhamdulillah gitu, terasa tenang, merasa nyaman. Kenapa saya mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga mampu memberikan kehadiran penuh pada saat Bu Diana bercerita, gitu kan? Karena beliau bukan berbicara, ingin bercerita, gitu. Sehingga saya mendengarkan apa yang jadi permasalahan beliau, keluh kesah beliau lah. Biasanya. Nah, tadi kan di awal kita udah ngobrol bahwa ada indikator yang ingin dicapai. Melalui coaching tadi, proses coaching dengan Bu Diana, apa nih indikator ketercapaiannya ini sudah apa yang didapat? Alhamdulillah, kalau yang saya simak tadi apa yang dilakukan, indikator yang saya tentukan itu di awal sudah berhasil. Kenapa? Karena Bu Diana dengan secara tenang, kemudian nyaman, mampu bercerita apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian Bu Diana sendiri mampu mencari solusi, gitu kan, mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Selanjutnya juga dia sudah mampu nih menyusun rencana ataupun langkah apa yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan ataupun mengatasi permasalahan yang ada yang ditemukan oleh dia. Baik. Selanjutnya dari coaching atau proses coaching yang dilakukan tadi tentu ada hal yang ingin ditingkatkan. Ya. Kira-kira kompetensi apa nih nanti jika melakukan coaching kembali yang akan ditingkatkan dari Bu Tatu? Oke, kalau untuk ke depan ketika melakukan coaching lagi, saya mungkin akan lebih memperdalam lagi terkait dengan alur tirta, gitu kan, biar tadi dengan saya mendalami alur tirta, ya mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan, saya mampu menghadirkan kompetensi dalam proses coaching itu sendiri, sehingga proses coaching ke depan bisa terjadi atau berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik. Saya berharap nanti kalau Bu Tatu melakukan coaching lagi,
saya juga ingin melihat tentu peningkatan vaksin yang dilakukan. Siap. Nanti mungkin bisa berbagi lagi terkait dengan coaching itu. Siap. Terima kasih atas waktunya dan memberikan waktu kepada saya Iya. sebagai observer ya. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga sudah berkenan menjadi observer di pengamat pada kegiatan coaching yang saya lakukan. Sama-sama. Iya. Ya, kita mungkin jumpa lagi nanti ya. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Percaya yang Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Adin? Dia luar biasa nih. Alhamdulillah. Ya Pak Adin, kalau tidak salah hari ini mau melaksanakan proses coaching ya? Ya, betul sekali. Iya. Sebelum memulai proses coachingnya, saya ingin berbicara sedikit nih sama Pak Adin ya, boleh? Boleh. Iya. Terkait topik penilaian Pak Adin, perlu Pak Adin ketahui bahwa nanti pada proses coaching saya akan menilai dan mengamati kegiatan proses Pak Adin dalam proses coachingnya, terutama apakah proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian juga apakah nanti Pak Adin dalam proses coachingnya ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dari coaching. Kemudian juga saya juga akan mengamati respon dari coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Adin. Begitu Pak Adin ya. Baik, dan jangan lupa Pak Adin, nanti prinsip coachingnya tetap diperhatikan. Misalnya ada kemitraan, ya, kemudian ada proses aktif, juga memaksimalkan potensi coaching ya. Baik, baik Pak Adin, sebelum juga memulai proses coaching yang dilakukan sama Pak Adin, ada beberapa pertanyaan nih Pak Adin untuk Pak Adin. Boleh. Dalam nanti pelaksanaan coachingnya, kompetensi apa yang ingin Pak Adin kembangkan? Baik, dalam proses coaching kali ini tentu saya akan mengembangkan 3 kompetensi alur tirta ya, yaitu presensi yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, tentu yang ketiga yaitu ingin membuat pertanyaan yang berbobot ya untuk menggali potensi coaching. Baik Pak Adin, dari ketiga kompetensi yang tadi ingin dikembangkan oleh Pak Adin, kompetensi mana yang mungkin lebih spesifik akan lebih fokuskan di mana itu? Baik, untuk coaching pertama kali ini, dari pertama melakukan coaching saya tentu yang pertama yaitu presensi ya, kehadiran penuh yang saya ingin fokuskan, dan mungkin yang kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif. Itu yang ingin saya fokuskan untuk coaching kali ini. Ya, baik Pak Adin. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Adin nanti ketika dalam proses coaching? Ya, menurut saya kalau misalnya indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching saya mampu menggali potensi ya yang ada pada coaching itu sendiri. Jadi coaching mampu menggali dirinya melalui mendengar yang aktif ya, kehadiran penuh, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini. Baik Pak Adin, terima kasih gitu. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Adin ya. Siap, Silahkan coachingnya dilanjutkan. Siap. Ya. Nanti setelah ini kita ketemu lagi, kita akan refleksi, diskusi tentang bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah Pak Adin lakukan. Baik Pak Adin, saya tunggu nanti di observasi selanjutnya dalam proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya, selamat siang. Siang Bapak. Ya, kemarin kan Bu Ratu sudah kontak-kontak nih ya, katanya minta untuk bercerita nih ya, tentang ada hal yang ingin ceritakan. Kira-kira ingin menceritakan apa nih? Oke, benar. Kemarin saya sudah, mungkin saya ganggu waktu Bapak ya, saya kontak Bapak gitu kan, saya mau bercerita. Begini Pak, saya punya permasalahan ya sedikit di sekolah gitu. Di sini terkait dengan rekan guru Pak. Karena saya melihat dalam beberapa pekan ini atau di proses pembelajaran di sekolah itu masih berjalan monoton ya.
masih dengan metode yang konvensional, hanya ceramah, ceramah dan ceramah yang dilakukan. Padahal sekarang kurikulum sudah berubah, kemudian juga zaman juga sudah berubah gitu kan, tapi guru-gurunya tuh masih nyaman dengan metode konvensional, sehingga dengan cara mengajar hanya metode ceramah, tidak ada variasi tersendiri, mengakibatkan saya lihat anak-anak tuh jenuh gitu, anak-anak bosan, tidak bersemangat dalam itu pembelajaran itu, Pak, yang permasalahan saya saat ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut nih ya, Bu Tatu, kira-kira dari obrolan kita nih hari ini apa yang ingin Bu Tatu dapat? Jadi obrolan kita di sekarang ini, siang ini ya Pak, yang saya harapkan adalah adanya perubahan di sekolah saya, terutama terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan itu. Jadi, baik. Tadi Bu Tatu sudah menyampaikan bahwa terkait dengan peserta guru ya, yang masih menggunakan metode lama dalam mengajarnya, sehingga membuat siswa ini jenuh gitu ya dalam belajar ya. Dan tadi sudah menyebutkan juga harapannya. Menurut Bu Tatu ini ya, idealnya ini guru-guru di sekolah Bu Tatu ini harus seperti apa idealnya menurut ukuran Bu Tatu? Kalau idealnya di sekolah itu guru ada 6 orang ya, 7 orang juga dengan honorer, bukan PNS aja gitu kan. Nah, ideal dalam kondisi ideal mungkin baru mencapai level 5 Pak. Ya. Nah, ya, belum mencapai level 5 kondisi di sekolah itu, karena sebagian guru masih nyaman dengan kondisi yang ada. Nah, baik, tadi sekarang masih di level 5 ya. Kalau diukur dari ukuran kita misalkan 10 sampai 1, ingin menambahkannya berapa kira-kira? Saya juga masih ini nih ya, masih mau menambahkan ke berapa, karena masih melihat guru-guru masih nyaman ya dengan kondisi yang ada. Mungkin di sini mencoba untuk naik ke level 7 lah Pak, naik sedikit ya, walaupun sedikit tapi kita berupaya ada perubahan ya, ada perbaikan dalam proses pembelajaran itu. Oke, luar biasa sekali ya. Begini Bu Tatu, kan tadi berbicara tentang rekan guru yang masih menggunakan metode konvensional begitu ya, lama. Ukuran ideal guru yang ideal mengajarnya menurut Bu Tatu seperti apa harusnya gitu ya? Idealnya guru pada saat ngajar itu ya tadi lebih berpihak kepada siswa gitu kan, lebih membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru datang mengajar ngomong dari A sampai Z atau dari awal sampai akhir hanya guru yang berbicara, tetapi harapan itu guru yang ideal itu adalah guru yang mampu mengembangkan atau membangun semangat, membangun kreativitas siswa dalam proses pembelajaran itu. Tadi apakah dengan menggunakan media ajar gitu kan, kemudian dengan menggunakan beragam metode pembelajaran, atau bahkan mungkin ketika sekarang kan zamannya udah canggih nih, asesmen bisa dilakukan dengan kuisis gitu kan, dengan Kahoot dan sebagainya, seperti mungkin bisa dilakukan. Itu yang diharapkan, sehingga proses pembelajarannya terpusat pada siswa melakukan dengan mereka termotivasi untuk lebih aktif lagi, lebih kreatif dalam pembelajaran. Guru hanya menjadi fasilitator saja itu. Jadi tadi guru yang ideal menurut Bu Tatu adalah guru yang mampu memberikan pembelajaran yang menarik gitu, sehingga anak belajar di kelas tidak merasa jenuh seperti itu ya. Dengan berbagai metode tadi ya, terus media juga gitu. Terus tadi Bu Tatu ini ngomong anak-anak ini jenuh gitu. Kira-kira dari mana Bu Tatu tahu kalau anak-anak itu merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang guru-guru lakukan sekarang? Saya tahu bahwa anak-anak bosan itu ya atau jenuh pada saat pembelajaran, mereka terlihat malas. Terus dari segi kehadiran juga anak kehadiran kurang. Kalau pada saat belajar juga mereka kurang kalau bahasa kita punya aktivitas lain yang tidak fokus dengan pembelajaran yang dilakukan gitu kan, karena mereka mungkin membosankan lah dari proses ataupun gaya belajar yang diterima itu. Oke, mungkin Bu Tatu sudah keliling kelasnya dan memeriksa anak-anaknya seperti itu ya. Nah, dari berbagai permasalahan yang tadi sudah muncul, kira-kira apa nih yang akan dilakukan Bu Tatu untuk mengatasi permasalahan tersebut?
saya juga masih memikirkan ya kira-kira apa nih ya yang yang ideal atau yang baik tanpa harus menghakimi guru, tanpa harus mengecilkan guru gitu kan. Rekan guru tersebut ketika diajak tidak merasa terpaksa juga. Nah, mungkin tadi yang akan saya coba lakukan, pertama saya melakukan diskusi dulu lah. Saya melakukan diskusi dulu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan guru, dengan kondisi yang ada. Kemudian saya mencoba melakukan mentoring. Karena apa? Ketika mentoring itu dilakukan, ada pada mereka yang lebih mereka yang punya motivasi untuk melakukan perubahan. Jadi punya pendampingan, punya komunitas sendiri lah untuk kita sama-sama melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Dan mungkin yang selanjutnya adalah koordinasi dengan pimpinan berkaitan coba kita melakukan kegiatan workshop atau IHT lah di sekolah berkaitan dengan bagaimana terkait dengan proses atau ajar yang biar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan menarik, dapat berjalan dengan menyenangkan sehingga siswa juga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan bagus lah ini seperti itu. Ini luar biasa sekali nih apa yang akan dilakukan Bu Tatu ini ya. Tadi akan melakukan diskusi gitu ya, terus mentoring, juga akan melakukan pelatihan ya, IHT host training tadi. Kira-kira ini dari ketiga ini prosesnya ini akan dilakukan seperti apa? Apakah semua dulu atau per individu nanti melakukan diskusi atau mentoringnya seperti apa? Kalau terkait dengan yang akan dilakukan lebih ke mentoring Pak. Lebih ke mentoring yang saya lakukan. Kenapa tadi memberikan selain mengajak juga saya memberikan apresiasi pada rekan guru yang memiliki punya motivasi untuk melakukan perubahan, untuk belajar lebih. Jadi kita sama-sama dilakukan melalui tahapan itu. Dengan tanpa kita juga tetap ada meminta bantuan pada rekan yang lain, terutama yang ahli IT ya, yang teman-teman yang sudah mampu dengan IT-nya sehingga terjadilah kolaborasi. Gitu kan, bukan hanya mentoring tapi kolaborasi di antara rekan sejawat gitu. Berarti secara keseluruhan guru yang ada tidak perorangan ya, melakukan mentoring tentu tadi dengan memanfaatkan guru-guru yang sudah mahir atau ahli atau sering membuat media pembelajaran gitu ya, yang ahli di bidang IT ini. Kira-kira nih Bu Atu ini bagus sekali idenya, kapan ini dilaksanakannya kira-kira? Pelaksanaannya karena sekarang sudah di akhir ya, sudah di akhir semester, anak-anak juga mungkin minggu depan sudah mulai asesmen gitu. Insya Allah pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, yang upaya akan saya lakukan itu insya Allah akan dilaksanakan di semester depan. Di bulan Januari semester genap kita akan coba mengupayakan agar proses pembelajaran di semester genap itu ada perubahan ya. Walaupun tidak semudah memberikan telapak tangan, tetapi sedikit demi sedikit kita mengajak untuk melakukan perubahan itu. Oke, jadi nanti berarti setelah liburan ini ya pelaksanaannya akan dilakukan secepatnya ini berarti karena darurat mungkin ya. Baik, dari kita sudah ngobrol nih lama panjang tadi ya. Kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Oke. Dari hasil obrolan kita mungkin tadi saya punya gambaran dari permasalahan yang ingin saya ceritakan ke Pak Adin, saya punya gambaran dengan permasalahan seperti ini. Akhirnya saya dengan bercerita saya dapat mengambil solusi sendiri gitu ya, menemukan solusinya harus seperti apa sih mengatasi permasalahan yang ada tadi melalui mentoring, dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat itu sih Pak. Oke, baik. Saya juga sangat tergugah ini ingin melihat capaian-capaian yang akan dilakukan itu ya. Mungkin nanti IHT tentang media pembelajaran mungkin ya, model apa dulu saya mungkin nanti Bu Tatu yang akan melaksanakannya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bulan depan berarti ya, tepatnya Januarian lah bulan itu akan dilaksanakannya ya. Setelah masuk sekolah. Iya, biarkan teman-teman kita liburan dulu. Betul. Berarti nanti kontak-kontak lah kalau sudah melaksanakan kegiatan ya. Siap Bapak, insya Allah. Baik, terima kasih nih Bu Atu sudah mau sharing nih ya. Kita ketemu lagi nanti di kegiatan berikutnya. Siap Bapak, terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai dilaksanakannya Pak Adin. Iya, betul. Luar biasa Pak Adin coachingnya gitu ya. Pokoknya mah keren banget Pak Adin. Terima kasih. Apa yang sudah dilakukan Pak Adin sungguh luar biasa. Nah, dari proses coaching yang sudah Pak Adin lakukan, kita refleksi sedikit ya Pak Adin. Boleh. Ya. Ya, kira-kira yang Pak Adin rasakan apa sekarang? Pertama lega ya, karena ini pertama kali menjadi coach dan diminta rekan sejawat untuk menjadi coach. Tentu lega perasaannya. Terus ternyata jadi coach ini tadi poinnya harus benar-benar kita harus ada di sini ya. Terus menjadi pendengar yang aktif, juga menggali potensi coach kita ya, agar dia dapat menemukan sendiri apa sih permasalahan dia dan bagaimana cara mengatasinya. Dan itu luar biasa sekali membuat kita lega. Ya mungkin kalau bisa dikatakan indikator ketercapaian dari proses coaching yang diinginkan Pak Adin itu apa sebenarnya? Sebenarnya di first coaching ini, jadi pertama kali ini saya hanya ingin menggali tentang kehadiran penuh saya di sini sebagai coach, juga sebagai pendengar yang aktif. Terkadang itu kan sulit bagi saya menjadi pendengar, karena kalau orang ngomong saya ingin itu ngomong gitu ya. Ternyata setelah mempelajari dan sekarang menjadi coach, itu akan saya perdalam, dan tadi alhamdulillah sudah saya laksanakan dan ternyata prosesnya mengalir saja ya, seperti itu, dan enak gitu. Ya, jadi kesimpulannya sudah berhasil ya proses coaching yang dilaksanakan Pak Adin ya? Insya Allah. Ya, karena memang menurut pengamatan saya juga begitu Pak Adin. Proses coaching yang dilakukan Pak Adin ini sudah berhasil. Kalau dikatakan sudah sesuai dengan alur tirta, dengan ada tujuan di sana, kemudian coach juga dapat mengidentifikasi masalah, gitu, menemukan posisi di mana coach berada, kemudian juga coach juga terlihat di sana bisa mengungkapkan, bisa menyatakan ide-ide apa yang bakal coach lakukan nanti selanjutnya, dan juga di sana terlihat coach bertanggung jawab terhadap apa yang direncanakannya. Luar biasa Pak Adin, tirtanya sudah gitu ya, kemudian juga dari kompetensi yang yang dimiliki oleh Pak Adin sebagai coach juga luar biasa. Dari pengamatan saya, Pak Adin bisa menghadirkan penuh passionnya dapat, kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tergali potensinya dan mendapatkan solusi terhadap masalahnya sendiri gitu Pak Adin. Luar biasa Pak Adin, Masya Allah. Terima kasih. Iya, kemudian setelah kita melaksanakan, Pak Adin melaksanakan coaching gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Pak Adin? Baik, terima kasih. Dari hasil tadi sudah coaching dengan Bu Tatu, tentu ada hal-hal yang harus ditingkatkan ya. Saya ingin terus menggali kompetensi saya di tetap yang presensi dengan mendengarkan aktif akan terus saya perkuat, dan tentu yang paling penting nanti selanjutnya itu saya mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi coach yang ada, sehingga ia mampu menggali potensinya dan pada akhirnya dia mampu kalau permasalahan mungkin dia akan menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan idenya sendiri yang dia sudah dapat ya, seperti itu ya. Luar biasa Pak Adin, semoga nanti Pak Adin bisa lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi kompetensi coachingnya di coaching berikutnya. Selamat ya Pak Adin sekali lagi, sukses terus, lanjutkan nanti proses coaching untuk teman-teman yang lain atau memang murid-murid yang membutuhkan ya Pak Adin ya. Pak Adin, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi proses coachingnya. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Mangga Pak Adin, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah saya baik. Waktu gimana? Alhamdulillah baik. Bu, saya dengar katanya Ibu mau melakukan coaching. Ya betul, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching Bu Atu, dan saya minta nih nanti Bu Atu jadi observer saya ya. Karena saya ingin melihat bagaimana proses itu berlangsung sehingga saya tahu
kelebihan, kekurangan, dan saya kalau jika itu kita temukan kekurangannya, saya mungkin bisa perbaiki nanti. Siap Bu, insya Allah ya. Nah sebelum Bu Diana melakukan coaching gitu kan, saya mungkin izinnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, boleh. Nah kebetulan kan Bu Diana meminta saya untuk menjadi observer ya, untuk menilai, mengamati dari kegiatan coaching yang akan Bu Diana lakukan gitu ya, dimana nanti apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah mampu bagaimana Bu Diana menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu kan, melakukan kehadiran penuh, dan tidak lupa juga nanti Bu Diana juga melakukan menggunakan prinsip kegiatan coaching ya, di mana ada kemitraannya, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching yang coaching yang akan Bu Diana tanyain gitu ya intinya. Nah sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan nih Bu. Nah kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan? Baik Bu Atu, nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan, kompetensi yang akan saya kembangkan ada kehadiran penuh atau present, kemudian juga saya akan meningkatkan kompetensi saya di mendengarkan aktif gitu ya, kemudian juga saya akan meningkatkan kompetensi saya di mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Baik. Nah kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, mana kompetensi yang akan lebih dikembangkan secara spesifik oleh Bu Diana? Ya, saya ingin lebih mengembangkan mendengarkan aktif Bu Atu. Ketika saya mendengarkan aktif, mudah-mudahan saya bisa menggali potensi dari coach yang nanti saya akan libatkan dalam proses coaching saya nanti, sehingga saya harus bisa dalam keadaan present gitu ya, gitu, dalam proses coaching tersebut. Begitu Bu. Siap, terima kasih ya Bu Diana ya. Kemudian saya mau tanya Bu, mohon izin ya, mau tanya apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan dilakukan? Ya, baik Bu Atu, indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya akan lakukan nanti, saya ingin coach ini ketika bercerita tentang apa yang menjadi kegelisahannya atau apa yang nanti akan ceritakan nanti, dia akan mendapatkan solusi dari kalaupun itu memang bukan masalah atau apa harapan daripada coach itu, dia menemukan ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi yang dia temukan sendiri gitu ya. Kemudian dia juga dapat menemukan gitu langkah-langkah apa yang akan nanti coach lakukan untuk dapat meningkatkan atau mengatasi masalah yang coach hadapi. Itu Bu Atu. Ya, tadi indikatornya sudah begitu gampang ya Bu Diana. Mudah-mudahan dari indikator ketercapaian ya, atau apa yang akan diharapkan akan dicapai dari proses coaching yang akan dilakukan bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin, amin. Saya mungkin di sini ya sebagaimana yang diminta oleh Bu Diana untuk menjadi observer, ya izin mungkin saya akan melakukan pengamatan, melakukan penilaian dari apa yang akan Bu Diana lakukan. Baik, ya. betul. Mungkin untuk selanjutnya saya ucapkan selamat melakukan kegiatan coaching nanti dengan rekannya. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Silakan Atu. dilanjutkan dengan proses coachingnya ya. Baik Bu Atu. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Adin, alhamdulillah nih ya kita bertemu di hari ini gitu ya. Karena saya kemarin dengar Pak Adin cari-cari saya, Ya, katanya betul. ada yang mau diceritakan sama Pak Adin ke saya. Emang ada apa ya Pak Adin? Ya betul, kemarin sempat menghubungi Bu Diana tapi sibuk kayaknya ya, jadi nggak sulit dihubungi. Ya ini saya mau ngobrol nih tentang kegiatan pembelajaran. Ya. Kebetulan saya sudah melakukan proses pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan ini ada hasil dari pelatihan mandiri sebenarnya di platform Merdeka Mengajar ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah di minggu kemarin saya mencoba menerapkannya di kelas ya. Ternyata efek dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat signifikan
terutama dalam proses pembelajaran di kelas ya. Siswa ternyata lebih aktif ya, terus mereka fokus di kelas, tidak banyak main kesana kemari. Yang biasanya kalau situasi biasa dulu saya ngajar yang konvensional, mereka lebih Pak izin ke kamar mandi. Nah selang 5 menit Pak izin ya Pak izin. Nah ternyata dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini berbeda. Jadi malah mereka asik gitu dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama 2 jam gitu ya di kelas. Jadi itu yang ingin saya obrolkan sih sebenarnya. Iya. Itu kalau boleh saya tahu pembelajaran diferensiasi dalam segi apanya itu Pak yang Bapak lakukan? Baik, pada pertemuan kemarin saya hanya fokus pada kontennya. Oh begitu, iya. Jadi tujuan Pak Adin nih ingin ketemu sama saya gitu ya. Apa yang Pak Adin inginkan dari percakapan kita hari ini? Ya, tentu dari percakapan hari ini selain saya ingin curhat ini ya terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, juga saya ingin mengembangkan dan menggali lagi nih ya potensi-potensi dari penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Tentu itu yang ingin saya dapatkan dari kita ngobrol hari ini sebenarnya. Itu jadi Pak Adin berharap Pak Adin bisa cerita curhat tentang pembelajaran di kelasnya gitu ya, dan mungkin Pak Adin ingin mendapatkan sesuatu mungkin dari pembicaraan kita kali ini ya gitu. Tapi kalau boleh saya tahu nih Pak Adin nih gitu ya, kalau boleh saya tahu nih gitu ya, sebenarnya pembelajaran yang seperti apa, diferensiasi seperti apa yang Pak Adin inginkan gitu di kelas Pak Adin nanti gitu. Ya, setelah kemarin saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, tentu saya ingin lebih jauh lagi, yaitu saya ingin menekankan ke prosesnya, juga produknya di hasil. Jadi sebenarnya dari ngobrol kita hari ini saya juga ingin ke sana arahnya sih ya. Jadi bagaimana mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap proses dan produknya, karena kan sudah tergambar nih ya. Saya melakukan pembelajaran terhadap konten kemarin. Oh ini anak-anak yang dia memang suka dengan video nih pembelajarannya. Ternyata ada beberapa anak yang memang dia pengen nge-teks gitu membaca, dan ada juga anak-anak yang memang lebih ke gambar gitu ya. Nah itu sudah tergambar, oh ini anak seperti tinggal di kegiatan selanjutnya itu tinggal mengkelompokkan mungkin ya dengan gitu ya. Jadi yang sudah Pak Adin lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dalam kontennya gitu, dengan menggunakan tadi itu ya teks bacaan, kemudian ya visual yang lain gitu sesuai dengan karakteristik anak ya gitu Pak Adin ya gitu ya. Baik Pak Adin, kondisi yang tadi Pak Adin gambarkan gitu, kalau bisa Pak Adin rasakan, ini Pak Adin kira-kira ada di posisi level mana ini? Ya, untuk saat ini kalau saya lihat yang minggu terakhir ini yang saya ceritakan ini ya, mungkin sudah 6 lah ya untuk kriteria saat ini gitu. Nah gitu, gambarannya level 6 itu seperti apa? Ya, level terbaik itu kan 10 kayaknya ya. Kalau level 6 itu saat ini jika saya compare gitu dengan saya yang dulu, pembelajaran yang saya lakukan sekarang ini lebih memang fokus ke anak gitu ya. Jadi anak yang beraktivitas. Jadi tidak hanya slogan student center, tapi pada faktanya iya, buku di kelas siswa nulis, gurunya nggak ada, just student. Tapi ini berbeda. Jadi memang kita hanya mengawasi, menilai ya proses yang mereka lakukan. Jadi full di kelas anak-anak yang belajar gitu. Iya. Jadi di level 6 itu Pak Adin merasa karena memang pembelajarannya sudah ada perubahan sedikit dari yang kemarin gitu Pak Adin ya. Tidak konvensional lagi gitu ya. Pak Adin sudah melihat adanya keaktifan, kesemangatan anak-anak dalam belajar dengan tadi diferensiasi konten yang Pak Adin berikan. Baik Pak Adin, ya tadi kalau misalnya Pak Adin nih ingin ada perubahan lebih mungkin Pak Adin ya. Pak Adin cerita ke saya ini karena ingin ada perubahan lebih ya. Di level berapa kalau misalnya tadi dikatakan level 10 lah pembelajaran diferensiasi yang paling ideal gitu yang diharapkan di kelas, tapi kira-kira nih
kemajuan yang Pak Adin harapkan, yang Pak Adin ingin lakukan, kemajuannya di tingkat berapa nih kalau dari 1 sampai 10? Kalau saya tahu nih. Boleh. Secara berjenjang tentu setiap proses harus ada peningkatan ya, tentu itu. Dan karena penilaiannya pun saya juga tidak muluk-muluk ingin ideal itu. Mungkin untuk level 9 untuk peningkatannya mungkin itu cukup untuk saya saat ini di level 9. Di level 9, wah luar biasa Pak Adin di level 9. Luar biasa. Jadi mendekati ideal. Iya. Mendekati ideal. Tapi saya ingin jauh lebih mengetahui lagi nih, kalau kriteria 9 menurut Pak Adin itu akan seperti apa nanti Pak Adin kemajuannya? Menurut saya ya tolak ukurnya adalah peserta didik ya, murid-murid kita. Bagaimana mereka benar-benar merasa aman, nyaman, terus minat dan bakatnya dapat terlayani, tentu dengan berbagai metode dan pendekatan. Tadi salah satunya dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan lanjutkan mungkin saya akan menekankan lagi ke prosesnya ya. Karena sudah mengetahui tadi siswa yang di level ini mereka senangnya video, yang ini memang mereka senangnya gambar gitu, yang ini dia teks, nah dari situ aja udah tergambar. Oh, mungkin saya berpikir bahwa dengan membedakan proses juga kan hasilnya juga akan berbeda, dan walaupun materinya tetap sama gitu. Gitu. Jadi prosesnya dulu ya yang akan lebih ditingkatkan sama Pak Adin ya. Gitu. Baik Pak Adin, dari diferensiasi proses gitu ya. Apakah ada lagi yang mau Pak Adin tingkatkan? Ya, tentu prosesnya yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda pula. Ya, tentunya produk yang dihasilkan pun akan berbeda, sehingga pada akhirnya 3 penekanan dari 3 kompetensi ini, dari konten, proses, dan produk ini yang akan saya kembangkan di dalam kelas itu. Baik Pak Adin, luar biasa nih rencana Pak Adin ya, peningkatan di pembelajaran diferensiasi prosesnya gitu, kemudian produknya setelah tadi diferensiasi kontennya. Nah, rencana Pak Adin untuk mencapai itu semua, apa yang akan dilakukan oleh Pak Adin? Pertama ya tetap ya kita mau mengajar itu harus persiapan. Ya. Saya akan persiapkan dari pembelajaran kemarin, saya akan evaluasi, refleksi apa aja nih yang kurang nih ya dari kemarin. Maka di kontennya diperbaiki. Selanjutnya akan saya persiapkan untuk di prosesnya. Nah, di prosesnya mungkin saya akan membuat beberapa LKPD. Ya. Nah, LKPD ini berjenis gitu, maksudnya tidak hanya teks saja. Untuk kelompok ini mungkin teks. Nah, kelompok ini mungkin bentuknya kayak seperti Fajl bisa ya. Kalau misalkan di prosedur teks, mungkin kalau tentang struktur teks, kalau mereka mengamati sebuah teks, mungkin yang ini hanya dikasih LKPD. LKPD kosong aja, kasih teks, bawahnya mereka analisis sendiri gitu. Tapi untuk anak-anak yang memang dia belum mencapai level yang si kelompok awal tadi ya, mungkin dikasih seperti kita udah sediakan beberapa isian, dan mereka sudah mampu nempel di karton lah, saya sediakan ya. Dan yang lainnya mungkin juga akan berbeda lagi gitu, jenis tugasnya. Itu yang akan saya sampaikan. Baik Pak Adin, dari beberapa tadi rencana Pak Adin ya, nah, untuk melakukan diferensiasi proses tadi, dari mulai berbeda asesmennya, pemberian tugasnya gitu ya. Kira-kira mana yang akan Pak Adin prioritaskan terlebih dahulu gitu? Ya. Tentu proses akan saya lebih dahulukan ya dibanding konten. Terus kegiatannya lebih ke produk kayaknya ya. Terus mungkin dengan pendekatan berdiferensiasi dan modelnya mungkin bisa PJBL mungkin ya, atau bisa PBL. Nah, itu akan saya dahulukan, nanti lihat hasilnya. Kalau misalkan di kegiatan proses ini lebih sudah baik, dan nanti akan ditingkatkan gitu dari hasil yang diproses. Nah gitu, jadi Pak Adin akan lebih dulu putuskan akan memberikan kebutuhan anak-anak dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda di dalam proses pembelajarannya. Ya, betul. Ya. Pak Adin, kira-kira kapan nih akan dilakukan hal itu? Mungkin minggu depan ya. Nah, gitu. Karena seminggu saya
ada jam di seminggu itu 24 jam ada tersedia untuk bahasa Inggris. Minggu depan mungkin tepatnya hari Rabu ya saya akan melaksanakan proses kegiatan tersebut. Ya, baik Pak Adin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Adin, apa yang direncanakan Pak Adin bisa berjalan dengan baik ya Pak Adin ya. Sehingga tadi harapan Pak Adin mendapatkan pembelajaran yang diferensiasi tadi, kemudian membuat semangat anak-anak juga dapat tercipta pembelajarannya di kelas. Baik Pak Adin, untuk selanjutnya kira-kira nih dalam proses pembelajarannya tersebut ada tidak yang mau dilibatkan oleh Pak Adin sebagai pengontrol, pengawas atau katakanlah gitu ya sebagai teman kolaboratif gitu untuk bisa dapat menilai mungkin atau mengawasi atau memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adin di kelas ini. Ya, tentu kita butuh kolaborator untuk melihat apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau belum. Jadi kebetulan di sekolah saya tempat mengajar itu sudah ada beberapa guru yang terlibat atau sudah selesai melakukan kegiatan proses pembelajaran guru penggerak. Nah selanjutnya ada guru bahasa Inggris nih. Saya akan ajak itu Pak Johari ya untuk bisa berkolaborator dengan saya melihat proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan, dan kebetulan beliau juga sudah sering menggunakan beberapa metode ya pembelajaran di kelas yang lebih aktif itu. Baik Pak Adin, kira-kira nih kita udah lumayan lama nih kita ngobrol ya gitu. Kesimpulan apa yang Pak Adin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ini luar biasa banget ini. Terima kasih saya juga Bu Dian ini ya, karena niat saya ini ya curhat yang ngobrol aja gitu ya tentang apa yang sudah saya lakukan gitu. Ternyata dengan proses coaching yang ngobrol ini saya menemukan hal yang baru. Ternyata untuk meningkatkan ke tahap berikutnya ya saya menemukan harus dikuatkan lagi di kontennya. Terus ternyata prosesnya juga harus saya lakukan sehingga nanti outputnya pun di produknya juga akan berbeda. Nah tujuannya adalah tadi ya kita akan memberikan pelayanan yang prima kalau sebagai guru ya terkait dengan minat dan bakat peserta didik gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi harapan juga nih ya memberikan pelayanan prima kepada peserta didik kita sehingga anak-anak itu mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara juga bahagia, selamat setinggi-tingginya gitu ya Pak Adin ya. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak Adin ya dan bisa terlaksana apa yang sudah direncanakannya. Baik Pak Adin, jika sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, mungkin saya cukupkan dulu nih pembicaraan kita hari ini karena kebetulan juga saya ada pekerjaan yang lainnya Pak Adin ya. Mohon maaf ya Pak Adin ya, nanti mungkin saya juga sudah nggak sabar nih, saya tunggu cita-cita berikutnya terutama tentang kemajuan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adin saat ini, terutama fokus ke pembelajaran diferensiasinya. Saya tunggu cerita selanjutnya di Pak Adin ya. Oke Pak Adin, saya juga termotivasi, terima kasih nih untuk bisa terus meningkatkan pembelajaran saya juga nih Pak Adin ya. Sampai jumpa lagi Pak Adin, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Saya pamit ya Pak Adin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Bu Atu. Gimana perasaannya nih tadi udah melakukan coaching? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi senang sih Bu Atu. Senangnya dalam artian bahwa karena saya tadi sudah berusaha mendengar aktif gitu ya terhadap apa yang diceritakan oleh coach, kemudian juga saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach sehingga kalau saya lihat gitu ya coach dapat dengan nyaman gitu dengan gamblang menceritakan apa yang ingin diceritakannya sama saya gitu. Dan juga alhamdulillah coach juga bisa memberikan solusi gitu ya, memberikan ide dari masalah yang diceritakannya begitu. Makanya saya bilang berhasil ya coachingnya waktu dengan alur tirta gitu ya. Tujuannya dikatakan oleh coach, kemudian juga identifikasi masalahnya juga dapat ditemukan oleh coach gitu. Kemudian juga tadi coach juga melaksanakan
ada aksi-aksi yang akan dilakukan oleh coaching gitu Bu Atu, dan dia juga akan berkomitmen katanya mau nanti Januari gitu Januari seminggu depan gitu, minggu depan akan melakukan itu katanya tadi. Alhamdulillah. Sebenarnya kegiatan tadi yang saya lihat sudah luar biasa. Alhamdulillah. Iya, proses coachingnya. Tadi saya melihat kan bagaimana proses coaching yang dilakukan Bu Diana itu sudah mengikuti alur tirtanya. Alhamdulillah. Kemudian sudah menggunakan prinsip kegiatan coachingnya. Nah, kira-kira menurut Bu Diana, tadi kan sebelum melakukan coaching kita sempat ngobrol dulu ya, bahwa ada indikator ketercapaian gitu atau indikator yang ingin dicapai oleh Bu Diana pada saat melakukan coaching. Menurut Bu Diana, apakah indikator yang tadi disampaikan sebelum coaching ini dengan setelah ini melakukan coaching tercapai tidak? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Atu ya gitu ya. Saya senang gitu karena saya pikir bahwa indikator, dan saya rasa indikator ketercapaian dari tujuan pelaksanaan coaching itu tercapai Bu Atu gitu ya. Karena tadi coach bisa menyatakan tujuan apa bertemu dengan saya gitu ya, kemudian juga bisa mengidentifikasi masalah, kemudian juga bisa menggali gitu ya ide-ide yang coach miliki gitu terkait pemecahan masalah atau apa yang akan dilakukannya untuk dalam mengatasi masalah tersebut. Dan itu tadi komitmen yang akan dilakukan oleh coach di minggu depan ini akan beliau lakukan katanya begitu. Sehingga saya bilang setelah jauh ini coaching kami berhasil. Amin ya. Nah, gini mungkin tadi dengan keberhasilan yang dilakukan gitu kan pada proses coaching, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin ditingkatkan oleh Bu Diana pada saat nanti kegiatan coaching berikutnya? Iya, Bu Atu, kompetensi yang akan terus saya tingkatkan dalam diri saya untuk proses coaching ini diantaranya adalah mungkin terus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach, agar coach lebih dapat menemukan ide-ide, gagasan-gagasan yang beliau miliki gitu, sehingga beliau bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu Bu Atu. Jadi saya akan terus berusaha gitu ya untuk mencari contoh-contoh dari PMM atau video-video gitu ya, untuk terus dan juga membaca referensi untuk bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa muncul dari saya, sehingga terasahlah gitu kompetensi itu gitu ya, sehingga coaching berikutnya yang saya lakukan mudah-mudahan lebih baik gitu. Luar biasa sekali nih Bu Diana ya. Mudah-mudahan ya Batu ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan, kemudian yang apa ke depan mungkin apa yang kompetensi yang ingin jadi lebih banyak lagi yang dikembangkan lagi, sungguh luar biasa ya. Semoga apa yang tadi diharapkan gitu kan, apa yang kompetensi yang ingin dikembangkan lagi itu bisa tercapai Bu, sehingga ke depan proses kegiatan coaching ataupun kegiatan tugas sehari-hari lainnya Bu Diana berjalan dengan lancar. Semoga ya Batu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bu Diana yang menunjuk saya sebagai observer pada kegiatan coaching ini. Terima kasih juga nih Bu Atu atas kesediaannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ke depan bisa berkolaborasi lagi. Amin. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah kami